wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Dananda dari kelas 11 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang korupsi dan salah satu contoh kasus korupsi yang ada di Indonesia. Ada beberapa yang saya akan jelaskan, yaitu dari pengertian, terus teori, selanjutnya faktor, resolusi, contoh kasus, dan argumen saya untuk kasus tersebut. Pengertian. 1. Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi atau sebuah organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Nah, faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu. 1. Teori penyebab korupsi menurut Jack Bullock atau GOR. Menurut Jack Bullock, korupsi disebabkan karena adanya keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Teori penyebab korupsi ini dikenal dengan istilah GON. Dengan adanya sikap serakah, seseorang atau suatu organisasi memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Hal ini didasari karena tiap individu atau tiap organisasi memiliki kebutuhan, sehingga adanya pengungkapan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. 2. Tindak penyebab korupsi Robert Kitgard atau CDMA. Itu penyebab korupsi menurut Robert Kitgard disingkat dengan istilah CDMA, yaitu Corruption, Directionary, Monopoly, Accountability, sehingga dapat disimpulkan bahwa korupsi terjadi karena disebabkan oleh faktor kekuasaan dan monopoli yang disertai dengan adanya akuntabilitas. Teori ketiga, yaitu ada teori penyebab korupsi menurut Donald R. Chisenberg. Donald R. Chisenberg berpendapat bahwa penyebab korupsi karena adanya teori triangle, yaitu kesempatan, motivasi, dan rasionalisme. Dengan adanya ketiga faktor ini, seseorang atau organisasi dapat melakukan korupsi secara besar-besaran tanpa memperhatikan kebutuhan orang lain. Yang keempat, ada teori cost-benefit model, yaitu teori korupsi ini bisa didasari dengan adanya teori cost-benefit model. Teori ini menjelaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana korupsi lebih memikirkan tentang manfaat yang didapatkan saat melakukan korupsi daripada resikonya, sehingga pelaku tindak pidana korupsi sering mengabaikan konsekuensi atau resikonya. Nomor 5, yaitu ada teori willingness and openness to corrupt, yaitu penyebab korupsi. Yang terakhir adalah adanya pandangan tentang teori willingness and openness to corrupt. Teori ini menjelaskan bahwa penyebab korupsi adalah adanya kesempatan atau peluang yang didorong dengan niat atau keinginan untuk kebutuhan atau kepentingan. Contoh kasus yaitu adalah salah satu Menteri Joko Widodo, yaitu Edi Prabowo, menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2019 hingga 2020. Edi Prabowo terjerat kasus korupsi yang berkaitan dengan ekspor benih lobster. Dia terbukti menerima suap terkait izin ekspor benih lobster ilegal. Pada 2020, Edi ditangkap oleh KPK dan pada pertengahan 2021 dia divonis hukuman 5 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Tipikor. Jaksa Penuntut Umum atau JPU juga menuntut Edi membayar uang sebesar 10 miliar yang harus dibayar dalam waktu maksimal 1 bulan setelah putusan pidana inkrah. Dari kasus tersebut kita bisa belajar, yaitu kita bisa mengambil hikmah atau resolusi, yaitu 1. Di dalam rencana strategis nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi ada 6 strategi nasional yang telah dirumuskan, yaitu 1. Pencegahan, 2. Penegakan hukum, 3. Harmonisasi peraturan perundang-undangan, 4. Kerjasama internasional dan penyelamatan aset hasil tindak pidana korupsi, dan 5. Pendidikan budaya.